mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo BFM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara. RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo dan masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar ya. Kita lanjutkan untuk sesi wawancara pendengar dengan topik selanjutnya. BPS Manggarai sosialisasikan program Desa Cantik 2026 di Kecamatan Wairii. Untuk membahas hal tersebut lebih dalam lagi pendengar, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Yosef Danu selaku Kepala BPS Kabupaten Manggarai. Selamat pagi Pak Yosef. Selamat pagi, Pak Agung dari RRI Labuan Bajo. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Yos? Sehat ya? Sehat-sehat, cuaca hari ini rutin ya, sedikit cerah, tidak seperti hari-hari kemarin. Oke, baik, terlihat dari suaranya Pak Yos ini kelihatan bahagia sekali begitu Pak Yos. Baik, terima kasih. Oke, Pak Yos, ini kita dapat informasi kalau ini dari BPS Manggarai habis sosialisasi program Desa Cantik begitu Pak Yos. Ya betul, saya panggil keren kok ada ini ada bro. Bebas Pak. Ya baik, terima kasih. Memang kemarin kami baru lakukan sosialisasi di Kecamatan Wairii. Kebetulan target kita ada 3 desa di sana kemarin. Oke, baik. Oke, ini bisa dijelaskan secara singkat dulu Pak Yos. Ini program Desa Cantik 2026 ini sebenarnya apa tujuan utamanya, terus yang ingin dicapai oleh BPS sendiri itu seperti apa Pak Yos? Baik, terima kasih. Jadi memang ini kegiatan Desa Cantik ini sudah secara nasional ini sebenarnya dari tahun 2021 ini. Jadi kegiatan pembinaan ini ya secara berkesinambungan lah dan terus berlanjut ini. Tapi kalau kaitan tahun ini kan masih ada hubungannya juga dengan program Astasita yang ke-6 ini. Itu membangun dari desa dan juga dari bawah. Ini juga untuk pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan. Jadi khususnya untuk menghadapi tantangan inilah dalam pengelolaan dana integrasi data yang belum optimal ini. Jadi itu barangkali mungkin gambaran umumnya, tapi kalau tujuannya memang ada kita bisa lihat ada tujuan umumnya, ada tujuan khususnya nanti yang dari pembinaan yang kita lakukan ini. Oke. Baik Pak Yos, ini kalau dilihat kenapa memilih Kecamatan Wairii yang dipilih sebagai lokasi sosialisasi atau pelaksanaan program atau dari 3 tempat tadi Pak ya? Ya. Kenapa? Baik, ya. Terima kasih. Memang ini pertimbangan kita kemarin di Kecamatan Wairii dulu yang pertama dulu tahun 2021 kita sudah coba membina satu desanya, Golocador ini. Oke. Nah, kemudian dari jangkauan dan juga kita identifikasi sebelum penentuan kemarin di 3 desa ini ada kesiapan dari Pak desanya. Kemudian aparatur memiliki pengetahuan dan kemampuan IT yang mendukung dan juga dari sisi peralatan. Serta ini juga kaitan dengan internet ini di 3 desa ini sinyalnya baik dan juga untuk web nanti bisa diakses dengan baik. Seperti itu kira-kira dasar awalnya kita menentukan 3 desa ini. Oke, berarti memang dari sekian banyaknya desa yang ada di Kabupaten Manggarai, ketiga desa tersebut adalah desa-desa yang memang sudah terseleksi begitu Pak Yos ya? Ya baik, terima kasih. Memang ini barangkali jangka panjang nanti kita berharap ini semua desa ini. Kita mencoba ini kan
sudah berapa kecamatan kita masuk ini. Tahun lalu kita ke Rawa Utara. Sebelumnya sempat kita masuk ke Langgerembong. Kita kembali lagi ke Wairi ini biar nanti untuk memperbanyak dulu yang di awal ini nanti sambil kita kolaborasi juga dengan Pemda nanti untuk ke desa-desa lain nanti. Oke, baik. Ini kalau dari peran aparat desa dan juga masyarakat setempat dalam mendukung keberhasilan program ini seperti apa, Pak Yos? Kalau sementara khusus untuk ketiga desa ini, kepala desa serta aparat yang mendukung ini. Dari Teluk Ukur kita bilang mendukung ini, kehadiran kemarin ini kepala desa dan juga aparatnya dan juga tokoh masyarakat ini untuk untuk mengikuti sosialisasi dan juga nanti masih berlanjut ini kegiatan pembinaannya ini. Jadi kami punya keyakinan ya masih bisa di masing-masing desa nanti kita lakukan pendampingan. Oke, dari pendampingan tersebut akan direncanakan berjalan berapa lama, Pak Yos? Memang jadwal nanti bulan Juli kita sudah lakukan, sampai bulan Juli kita lakukan pendampingan. Outputnya diharapkan nanti sudah bisa dapat ini sekitar Agustus sudah bisa dapat output di masing-masing desa nanti ini. Oke, baik. Oke, kalau bisa disampaikan juga Pak Yos, ini manfaat konkret yang diharapkan bisa dirasakan oleh desa setelah mengikuti program Desa Cantik ini seperti apa, Pak Yos? Baik, terima kasih. Kita sangat berharap ini dengan adanya pembinaan kita ini, adanya peningkatan dulu kaitan literasi ini dari aparat desa dulu atau mungkin dari agen desa ini, kemudian ada juga kesadaran ini, ada tumbuh kesadaran dari aparat desa sehingga nanti ada peran aktif dari mereka ini, dari perangkat desa ini dalam kegiatan penyelenggaraan kegiatan statistik ini. Karena bagaimanapun ini kan data ini sangat penting ini, mulai dari level desa sampai dengan yang ke atasnya nanti ini, sehingga harapan kita nanti ini desa sudah ada pengetahuan dan kemampuan terkait dengan ini desa ini. Data itu dari ini sudah lah ini navigasi di tingkat desa ini. Kalau misalnya bisa pembangunan itu kan sudah mengacu ke data yang ada yang jelas juga di tingkat desa ini. Itu barangkali yang pertama ini. Kemudian yang kedua kita berharap juga nanti ada standar sudah di pengelolaan data statistik di tingkat desa ini. Dari mereka memiliki pengetahuan konsep bagaimana pengumpulan data itu, bagaimana pengolahannya juga, serta kualitas data kita bisa kita jamin seperti itu kira-kira. Oke. Kalau kita melihat dari Pak Yos melihat dari sosialisasi kemarin, Pak Yos, ini kira-kira yang apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi program ini dan bagaimana strategi BPS sendiri untuk mengatasi tantangan tersebut, Pak Yos? Baik, terima kasih Arya Agung. Ini memang ini karena kita jujur saja ini. Selama ini kan ada stigma atau mungkin dalam pemikiran warga kita, masyarakat kita ini, kalau statistik itu selalu kaitan dengan bantuan ini. Padahal kan tidak seperti itu. Ya, jadi kan kita memberikan sosialisasi kaitan penting data. Karena itu kemarin kami juga kaitan DTC ini kami juga nanti jelaskan ini seperti apa DTC itu. Sehingga mereka memahami bahwa pengumpulan data sosial ekonomi nasional ini misalnya variabel-variabel yang dikumpulkan sehingga nanti mereka bisa memberikan informasi sesuai keadaan sebenarnya secara jujur keadaan lapangan sehingga nanti kalau diolah lebih lanjut data itu bisa menggambarkan sesuai dengan kenyataan di masing-masing wilayah seperti itu kira-kira. Jadi tantangan itu kita memberikan kesadaran mulai dari aparat desa kita harapkan juga menjelaskan kepada masyarakat ini kalau misalnya ada pengaduan atau mungkin laporan di layanan bisa menjelaskan konsepnya sehingga masyarakat tidak menduga atau mungkin barangkali menjasta bahwa perdesa pilih kasih itu semua kita harapkan nanti mengacu pada konsep yang bagus seperti itu kira-kira. Oke. Kalau dari antusias sosialisasi yang kemarin dijalankan Pak Yos, bagaimana respon dari masyarakat setempat yang menghadiri sosialisasi tersebut? Jadi baik, terima kasih. Kebetulan kemarin kita turun ini BPS tidak sendiri ini. Dari kami kemarin ini kan mengajak juga dari Kominfo, mereka menyampaikan materi terkait dengan website ini. Kemudian dari
DP2KB terkait dengan kampung KB ini. Kemudian dari dinas sosial juga turun kemarin Pak Dinasa menyampaikan materi kaitan dengan apa yang bantuan-bantuan ini. Jadi masyarakat menyambut baik ini karena mereka mendengar langsung dari narasumber baik kami dari BPS maupun tingkat OPD ini, sehingga dalam diskusi kemarin mereka juga menyampaikan berbagai pertanyaan, usul, saran baik terkait bantuan maupun nanti untuk keberlanjutan mereka di tingkat desa. Oke. Kalau dari harapan Pak Yos sebagai Kepala BPS Manggarai sendiri ini seperti apa harapan terkait program Desa Cantik 2026 ke depannya ini Pak Yos? Baik, terima kasih Pak Adagung. Ini mungkin saya jangka pendek dulu ini. Ini tujuan kita jangka pendek ini karena kami kan mau sosioekonomi ini. Dan terima kasih juga RRI juga senantiasa menyuarakan ini. Kita berharap nanti kan masyarakat juga mendukung sepenuhnya untuk pelaksanaan sosioekonomi nanti di bulan Mei sampai Agustus ini. Yang kedua juga jangka pendek ini masyarakat juga mengetahui kaitan dengan DTC ini, kaitan dengan bantuan-bantuan yang dari program pemerintah itu bisa kaitan dengan desil-desil yang yang dihasilkan ini. Kemudian yang ketiga juga masyarakat juga mengetahui tadi variabel-variabel apa saja nanti yang ditanyakan dalam sosioekonomi ini. Nah, kalau keberlanjutannya kita berharap nanti aparat desa juga sudah memiliki kemampuan dalam hal misalnya menghasilkan data untuk kebutuhan desa sendiri. Misalnya untuk data RKPD desa atau mungkin untuk kebutuhan di level kecamatan maupun kabupaten seperti itu. Oke, baik. Oke, terima kasih banyak Pak Yos sudah menyempatkan waktunya untuk kita berbincang di RRI Labuan Bajo, Pak Yos ya. Baik, terima kasih banyak juga untuk dukungan dari kru RRI Labuan Bajo. Terima kasih dan salam untuk semua. Baik, selamat pagi. Terima kasih banyak Pak Yos. Terima kasih dan selamat pagi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1